yang menghentikan detak jantungnya selama 6 hari sambil dipantau menggunakan... Geng, tadi dia berhenti detak jantung 1 minit. Ini menghentikan detak jantungnya 6 hari ke piye kit? Piye toh? Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku, Edi Zainuri TV. Dan untuk kalian yang sering sentiasa menonton video-video aku, mendukung aku mendoakan kalian semua dalam keadaan yang sihat, bahagia bersama keluarga tercinta, sentiasa dalam keadaan yang aman, amin. Dan gak lupa juga geng, untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di YouTube aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting tekan tombol loncengnya untuk menonton video terbaru aku. Okay geng, hari ini seperti biasa aku akan buat satu reaction video yang mana ada request daripada sahabat Indonesia kita. Nak aku react video 5 orang yang sakti beneran. Gak tipu-tipu, gak ngapus-ngapus. 5 orang yang sakti beneran, salah satunya dari Indonesia. Jadi apa kesaktian 5 orang ini dan apa kesaktian salah satu yang dari Indonesia itu? Jadi untuk tahu lebih lanjut, yuk nonton aku react. Yuk geng. Hai Sidul Tubers. Sidul Tubers. Manusia merupakan makhluk hidup yang selain memiliki naluri dan kemampuan dalam berpikir, juga memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh makhluk lain karena keberadaan akalnya. Meski demikian, manusia tetap memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Berbeda halnya dengan 5 manusia ini. Mereka memiliki kelebihan unik atau semacam kesaktian dan kekuatan aneh yang tidak semua orang memilikinya. Maka inilah 5 manusia sakti di dunia nyata. Siapa sajakah mereka? Tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Subscribe geng, Sidul Tube. Gomsen dari Lhasa. Gomsen berarti Pertapa Agung. Betapa agung. Seorang Gomsen dari Lhasa ini tinggal di sebuah gua pegunungan Himalaya pada ketinggian 3.700 meter di atas permukaan laut, dekat perbatasan dengan Tibet. Ia jarang bertemu orang lain, tapi kisahnya yang mampu terbang dan mengusir setan telah menarik perhatian pihak luar. Bisa terbang, geng. Seorang penjelajah wanita Prancis bernama Alexandra David Neal. Alexandra melakukan perjalanan berbahaya untuk menemui sang pertapa secara langsung, terutama untuk mempelajari mistisme dan praktik perdukunan kuno Tibet. Ia setuju belajar selama 3 tahun bersama sang Gomsen, termasuk mempelajari Tumo, yang berarti seni menghangatkan diri tanpa api salju. Ia menuliskan bahwa kemampuan melakukan Tumo diukur berdasarkan jumlah lembaran kain basah yang bisa dikeringkan ketika menempel di kulit murid baru yang begadang di luar ruang. Yang menarik, beberapa penelitian terhadap para rahib Indo-Tibet pada 1989, 2002, dan 2013 telah menegaskan adanya kemampuan tersebut. Maharishi Mahesh Yogi, Tirumalai Krishnamacharya. Maharishi Mahesh Yogi paling dikenal melalui gerakan Transcendental Meditation atau TM. Meditasi. Ia juga mengaku mengajar yoga terbang sebagai bagian dari program TMCD 3 tingkat. Bisa terbang Para juga, murid yang geng. paling mahir disebut-sebut bisa melayang sesukanya dan kembali ke permukaan. Apa benar? Tapi, semua muridnya ternyata hanya belajar melompat-lompat dalam posisi bersila bak bunga teratai. Yang lebih menarik adalah dampak Maharishi ketika pertama kalinya diamati pada 1976.
Dalam fenomena ini, terjadi penurunan angka kejahatan suatu daerah yang lebih dari 1% warganya ikut dalam TM. Itu bukan John Salah Lennon. satu penelitian, misalnya yang dilakukan di Washington DC pada 1993, mengungkapkan korelasi kuat antara praktik TM oleh 4.000 warga dan 23,3% penurunan angka kejahatan di kota. Korelasi seperti itu hanya ada 2 di antara 1 miliar kejadian. Sementara itu, Tirumalai Krishnamacharya yang dijuluki Bapak Yoga Modern karena memisahkan unsur agama dari yoga, pada 1930-an pernah memeragakan menghentikan jantungnya selama 1 menit di hadapan para tamu Raja Mysore. Beberapa dokter hadir untuk melakukan pemantauan. Orang yang tak percaya menuduh ia menjepit lemon pada ketiaknya agar menekan nadi sehingga menghentikan jantung. Oke. Akan tetapi, para dokter yang memantau berada di sampingnya sambil memasang stetoskop. Sepanjang usia yang mencapai 101 tahun, ia telah menunjukkan kemampuan-kemampuan gaib termasuk menghentikan laju mobil dengan menggunakan tangan dan mengangkat beban dengan gigi-gigi. Demikian juga dengan Yogi Satyamurti yang menghentikan detak jantungnya selama 6 hari sambil dipantau menggunakan... Geng, tadi dia berhenti detak jantung 1 minit. Ini menghentikan detak jantungnya 6 hari ke piye toh? Apa gak mati ni, udah dah mari ni. Dipantau menggunakan ECG saat warga Udaipur itu telah berusia 60 tahun. Gimana mau fikir ya? Menggunakan ECG saat warga Udaipur itu telah berusia 60 tahun. Wah, asik juga ya kalau bisa sakti seperti itu. Kok asik gimana? 6 hari kan? Wah, terbang lagi. Yosef dari Cupertino. Terbang aja. Yosef dari Cupertino adalah seorang biarawan mistis pada abad ke-17 dan dikenal juga sebagai biarawan terbang. Ia sering terlihat melayang antar gereja dan mengambang di atas pohon. Fenomena itu menarik banyak orang dan diduga menjadi tanggapan tak sengaja terhadap pengangkatan religius yang biasanya diawali dengan isakan atau jeritan. Dalam suatu kejadian, ketika seorang ahli bedah sedang membakar luka pada pahanya, Yosef disebut-sebut sangat kesurupan dan mengambang beberapa sentimeter dari kursinya. Dikisahkan juga adanya seekor lalat yang mendarat pada bola matanya. Di permukaan, sepertinya tidak ada alasan untuk percaya kisah ini karena keadaan mengambang atau levitation merupakan tipuan lazim dan disukai para pelaku pertunjukan jalanan di seluruh dunia. Akan tetapi, ada beberapa perincian yang membedakan kasus ini. Kemampuan Yosef dikuatkan oleh 150 kardinal, dokter, dan para prajurit dalam rentang waktu 35 tahun dan semuanya membenarkan bahwa lilin tidak berkedip ketika ia melintas. Apalagi ada motivasi gereja untuk mencegah mukjizat palsu, sehingga pihak gereja berusaha keras membantah kisah Yosef agar tidak dipermalukan seandainya terbukti palsu. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Yosef memang terbang, tapi bukti yang ada telah cukup bagi Paus Benediktus XIV yang dikenal ketat dan teliti memeriksa mukjizat-mukjizat. Tadashi Kanzawa, orang Jepang. Tadashi Kanzawa dikenal bisa menenangkan hewan dari kejauhan yang diakuinya dilakukan dengan memancarkan chi, yang dalam ilmu bela diri dikenal sebagai tenaga dalam. Hal itu dilakukan terhadap berbagai spesies, mulai dari gajah, kanguru, berang-berang, tikus coklat, kerumunan domba, dan bahkan seekor harimau bengal. Harimau, geng. Suatu kali, di hadapan beberapa pakar, Kanzawa menyebabkan sekelompok kecil bison berbaring. Padahal, bison jarang berbaring ketika ada manusia di dekatnya. Ia juga pernah mendorong jatuh alpaka atau ilama dalam satu kandang, termasuk seekor betina dominan di siang hari. Satu kandang, geng. Menurut pemilik hewan-hewan, bukan seekor. itu sangatlah jarang terjadi. Setahun kemudian, melalui blog, pemilik hewan-hewan menambahkan bahwa Kanzawa juga menggunakan chi untuk menyembuhkan hewan sakit yang tidak bergerak, makan, atau menanggapi penyembuhan biasa. Walau beberapa hal yang dilakukannya seakan tipuan, Kanzawa seakan dipandang sebagai pakar di Jepang dan ada beberapa buku yang ditulisnya. Menurutnya, kemampuan itu datang mendadak ketika ia sedang tidur dan merasa ada kejutan-kejutan kuat yang mengguncang seluruh tubuhnya. Wah, kayak di film aja ya. Kayak di film. Oh, John Chang John Chang, dari Surabaya, Surabaya. Indonesia.
Seorang mistis dari Indonesia bernama John Chang, yang dikenal juga sebagai Dinamo Jack atau Majusi Jawa, amat dikenal di kalangan praktisi Neigong. Ia ditemukan pada 1980-an oleh seorang awak film di Surabaya dan mengaku menggunakan qi sebagai sarana untuk menyembuhkan orang. Qi itu dialirkan melalui dua tangannya ke dalam tubuh pasien dalam bentuk kejutan listrik. Menggunakan aura. Qi menurut Yin dan Yang, ia juga diduga mampu mendorong atau menarik dari kejauhan, menghentikan tembakan peluru senapan angin dengan tangan, dan bahkan membakar sesuatu dengan tangan kosong. Beberapa tahun setelah pertemuan pertama, awak film yang dimaksud kembali mengunjungi Chang bersama dengan sekelompok dokter yang skeptis. Setelah demonstrasi kejut-kejut dari Qi, mereka memeriksa seluruh tubuhnya dengan alat deteksi logam untuk mencari perangkat tersembunyi dan tidak berhasil menemukan apapun. Chang menjelaskan sesudahnya, yaitu bahwa Qi tidak terbaca karena keberadaannya bukanlah dalam bentuk listrik. Yang jelas, tim peneliti gagal menemukan bukti pemalsuan apapun. Konon kabarnya, John Chang kaget dengan ketenarannya di barat. Kemudian, ia menghilang begitu saja dan tak ada kabarnya. Nah, itulah 5 orang sakti di dunia nyata. Oke geng, itulah dia satu video yang menerangkan tentang 5 orang yang sakti beneran, gak tipu-tipu, gak ngapus-ngapus. Dan salah satunya dari Indonesia, dari Surabaya geng. Antara 5 ni mempunyai kelebihannya masing-masing, kesaktian yang masing-masing seperti yang diceritakan tadi kan. Ada yang bisa terbang, ada yang boleh menenangkan haiwan liar, haiwan ganas, dan yang dari Indonesia Surabaya tadi mempunyai qi dalaman yang bisa membakar benda, membakar kertas ke, membakar apa-apa je lah daripada menggunakan aura dia. Lain macam geng sakti dia, bukan kaleng-kaleng orang boleh buat ni geng. Enggak tahu, enggak bisa dipikir gimana bisa terjadinya seperti ini. Enggak bisa pikir gimana kesaktian ini bisa terjadi. Begitu. Ya susah benar aku mau ngomong. Cumaan ya mungkin ini semua adalah tenaga aura, keupayaan tenaga aura, tenaga alam semula jadi, tenaga aura dalaman badan yang ada rahsianya yang mungkin kita enggak faham. Mungkin hanya orang yang sudah menjumpai rahsia atau sudah tahu bagaimana menggunakan aura dan cakra seperti qi tadi kan, sudah tahu rahsia menggunakan dia, baru bisa faham dan bisa terjadinya kesaktian begini. Antara betul atau salah itu aku enggak pastilah, tapi mungkin itulah seperti yang aku explain, seperti yang aku terangkan tadi. Kemungkinan semuanya terjadi daripada aura-aura yang aku sebut tadi lah. Mungkin lagi yang aku pun enggak pasti kan, aku pun hanya nonton video yang begini. Jadi enggak apa-apa, yang penting geng santuy. Okey geng, terima kasih sudah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget. Yang belum subscribe, tolong geng subscribe. Sebab apa geng? Subscribe itu gratis saja geng. Jumpa aku dekat next video, okey? Assalamualaikum.